Ya. Ya pokoknya di sini pemeriksaan telinga itu kalian lakuin 7 star anamnesis dari mulai nama terus sampai tempat tinggal kebiasaan terus sampai asuransi, udah itu lakuin aja. Nah terus habis itu kalian siapin alat-alatnya, spekulum, terus ada otoskop, headlamp, sama kalau ada pelet ya dipakai aja nggak apa-apa. Nah terus dipakai dulu headlampnya, baru habis itu kita cuci tangan. Berarti kita kan udah nyiapin alat sama pakai headlamp. Nah habis itu baru nyampein tujuan pemeriksaan. Benar. Nyiapin alat tuh kita beneran ngomong alatnya ini Ya, nih. kalau disebutin. Nah, terus habis itu kita menyampaikan tujuan pemeriksaan kepada pasien, atau misal mau apa nyampein tujuan dulu terus nyiapin alat, terserah. Nah, habis itu pasiennya disuruh duduk. Nah, baru habis itu kita cuci tangan. Nah, diinspeksi dulu telinganya. Telinga normal, simetris, terus daun telinganya terbuka, tidak menutup. Kalau misalnya ada kelainan daun telinganya nutup, ya berarti disampaikan, tapi harusnya normal. Nah, terus tidak ada penonjolan yang abnormalitas juga, terus tidak ada luka terbuka. Kalau misalnya kepepet ya udah berarti DIMS. Nah, terus habis itu ke palpasi telinga. Palpasi umum dulu dari daun telinganya, Bapak ada nyeri tekan atau enggak? Kalau misalnya ada apa penonjolan, terus ada masa, itu disampaikan. Nah terus palpasinya ada tragus pain sama prosesus mastoid. Nah tragus pain di sini lah, kalian tahu. Terus kalau misalnya positif itu berarti ada reaksi terkejut dari pasiennya. Coba ya, kau terkejut lah. Iya. Iya. Emang maksud? Oh iya. Tragus painnya kayak merah terus terkejut gitu loh. Aduh. Nah kayak gitu. Kalau misalnya positif, kalau nggak ada berarti negatif. Udah, anjir. Nah terus dari proses mastoid itu di belakang telinga. Itu Au. diketuk aja sama itu kanan Au. kiri. Terus kalau misalnya pasiennya, Karena kalau pasiennya bilang telinga yang sakitnya dua-duanya, diperiksanya sebelah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang sakitnya misalnya yang kiri, itu berarti telinga yang sehat dulu yang diperiksa. Terus palpasi udah, nah kita pakai si spekulum. Sebenarnya dokter itu bilangnya pilih spekulum atau otoskop, tapi di checklist itu dua-duanya. Jadi kalian pakai spekulum dulu, gampang, cuma gini doang. Terus Headlamp. pakai ini, kalau misalnya ada pen light ya pakai pen light gitu. Kalau headlamp ya berarti pakai headlamp. Nah penyampaian yang spekulum ini cuma serumen doang, karena kalau membran timpani itu nanti di otoskop gitu. Jadi di sini terlihat ada serumen yang masih normal apa gimana gitu. Terus pakai otoskop. Nah otoskop ini kita megangnya kalau meriksa telinga kanan berarti tangan kanan. Kalau misalnya telinga kiri berarti tangannya yang kiri gitu. Nah terus diginiin. Kayak megang pensil. Nah di sini penyampaian lah membran retraksi membran timpani, terus tidak ada pendarahan atau luka, terus juga apa namanya ada kotoran apa enggak. Nah terus ada cone of light. Nah itu disampaikan. Terus lanjut ke tes Garputala. Nah karena kita nggak ada tes bising, jadi kita langsung ke tes rine yang diletakin di prosesus mastoid, terus dipindah ke depan. Nah normalnya itu kalau misalnya di belakang pasiennya udah gak denger nih, terus dipindah ke depan, normalnya itu pasiennya masih dengar suara gitu. Jadi misal di kesiku, Bapak kalau misalnya pertama kali dengar suara sama suaranya sudah hilang, di apa angkat tangan. Jadi angkat tangan kalau misalnya dengar suara, terus kalau suaranya udah hilang silahkan tangannya diturunkan kayak gitu. Pura-pura aja angkat, turun. Nah kalau itu langsung pindahin ke depan. Nah itu udah berarti normal. Kalau misalnya si pasiennya ke depan dia gak dengar, berarti dia tuli. Terus tes Weber. Tes Weber itu diletakin di sini. Apa ya namanya? Cortex. Vertex. Ya gitu. Sama aja kayak tadi iniin dulu ke siku, terus pasiennya bilang, Bapak dengar bunyinya sama atau lebih dominan di salah satu telinga gitu. Misal ya, dengar suara Pak? Dengar. Boleh diangkat. Oh iya. Terus kalau udah hilang, nah Bapak tadi mendengar suaranya lebih dominan ke salah satu atau sama? Salah satu.
ke yang mana? Kiri. Yang sakit atau yang enggak? Hmm? Yang sakit atau tidak? Atau dari mana? Duh, telingamu yang sakit. Telingamu kiri yang apa sakit. Oh. Emang keluhanku datang sakit ya? Ya udah sakit. Lah, Yang nah. sakit, yang sakit. Nah, kalau misalnya terdengar sama, berarti itu normal. Terus kalau misalnya lateralisasi ke arah telinga yang terganggu, itu dia tuli konduksi. Kalau misalnya ke arah telinga yang sehat, lateralisasinya itu sensori neural. Gitu. Nah, terus tes wabah. Tes wabah ini kita depan-depan. Nah, depan-depan terus kita bandingin nih pendengaran kita sama probandusnya kayak tadi. Nah, si probandusnya disuruh nunjukin lagi kalau misalnya pertama kali denger sama pas suaranya udah hilang. Terus dengerin ke kita. Nah, kalau misalnya kita udah gak denger juga, gantian dari kita. Terus kita udah gak denger nih. Nah, ke probandus. Dengar atau enggak? Enggak dong. Nah, kalau misalnya enggak, berarti itu normal. Suabahnya memendek. Coba memendek. Normal dong. Enggak, normal. Normal apa Normal. memendek? Kalau yang memanjang tuh gimana? Kalau yang memanjang itu si pasiennya kita udah gak dengar, tapi pasiennya bilang Masih dengar. dengar. Nah, Berarti itu memang ada memanjang. 2 kali ya, dari pasien ke kamu, kamu ke pasien. Mm-mm. Oh, emang ada 2 kali. Mm. Ya. Ya, Nah, kalau udah momentum tapi masa dulu. Oke, iya, iya. tapi kalau misalnya pasien bilang udah gak denger, tapi kita masih denger nih, itu gak usah. Itu langsung momentum. Itu langsung memendek berarti. I see. Nah, kalau yang tadi itu berarti normal. Nah, kalau misalnya suabahnya memanjang ke kanan atau ke kiri, itu dia sensori neural. Nah, kalau misalnya dia memendek ke kanan atau ke kiri, itu dia tuli hantaran. Hantaran. Nah, Sekarang yang duduk. udah. Betul apa? Suabahnya memanjang ke kanan atau ke kiri, Sensori neural. itu berarti sensori neural. Nah, sedangkan kalau misalnya memendek ke kanan ataupun ke kiri, itu hantaran konduksi gitu. Udah. Maksudnya ke kanan atau ke kiri mana? Ya, karena kalau Ya. memandang